Ada yang kenal Nikodemus nggak? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu Nikodemus nggak? Dia ini lucu. Dia omong ke Yesus tentang Yesus. Terus Yesus nanggepin dan omong balik tentang dia. Dia nggak ngerti. Padahal yang Yesus omong sama yang dia omong itu pengertiannya mirip banget, kalau nggak bisa dibilang sama. Nikodemus bilang, Yesus nggak mungkin bisa ngelakuin semua mujizat yang udah dikerjakan kalau Allah nggak menyertai Yesus. Terus Yesus bilang, kalau orang nggak dilahirkan kembali, nggak bakal bisa ngelihat kerajaan Allah. Nah, gitu itu Yesus ngomongin si Nikodemus. Kok bisa? Bisalah, Yesus dilawan. Percaya nggak? Nikodemus ini orang Farisi. Iya, orang Farisi yang memusuhi Yesus. Nah, tapi dia ini istimewa. Soalnya, kalian cek ya di Injil, di bab 7 ayat 50, dia belain Yesus di hadapan orang-orang Farisi lain dan imam-imam kepala. Terus Yohanes bab 19 ayat 39, sesudah Yesus wafat dan diturunkan dari salib, Nikodemus ini membawa minyak mur campur gaharu untuk mengurapi jenazah Yesus. Gak tanggung-tanggung 50 kati beratnya. Itu kira-kira 30 kilo. Istimewa kan? Orang-orang segolongannya semua memusuhi Yesus. Dia sendiri menghormati dan membela Yesus. Bahkan bisa dibilang mencintai Yesus, meskipun sambil takut-takut. Makanya dia datang dan omong kepada Yesus waktu malam, supaya nggak ada orang yang tahu. Kok bisa dia beda sendiri? Ya itu tadi, kalau dalam bahasa Yesus, dia sudah lahir kembali. Kalau bahasanya Nikodemus, Allah pasti menyertai dia. Saya bikin simpel aja deh. Nikodemus itu orang yang dekat sama Allah. Relasinya bagus dan erat. Orang yang kayak gitu, saking dekatnya sama Tuhan, seolah-olah bisa melihat macam-macam seperti Tuhan sendiri melihat atau memaksudkannya. Makanya waktu orang-orang Farisi memusuhi Yesus, Nikodemus ini malah menghormati dan membela, malah mencintai. Karena dia melihat Yesus seolah seperti Allah Bapa melihat Yesus. Kalau pakai istilah lain, cara pandangnya sejalan, miriplah sama cara pandang Allah. Jadi dia bisa lihat rencana Allah, karya Allah dalam macam-macam peristiwa. Kalau istilah Yesus, dia bisa melihat kerajaan Allah. Nah, habis ngomongin Nikodemus, sekarang waktunya kita lihat diri sendiri. Dalam situasi pandemi ini, ada lockdown atau PSBB, harus di rumah aja. Gimana suasana hati kita? Gimana sikap kita? Suasana hati dan sikap kita sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap situasi dan kondisi ini. Kita sekarang bisa pelan-pelan belajar mengenali diri sendiri. Kalau suasana hati sumpek, stres, takut, dan seterusnya, pokoknya yang jelek dan negatif aja, kita bisa curiga. Jangan-jangan kita masih jauh banget dari Tuhan
dan jadinya nggak bisa melihat karya Allah, rencana Allah, rahmat Allah dalam situasi sekarang ini. Tapi kalau kita bisa menghadapi semua dengan cukup tenang, selain badan, akal juga masih sehat, punya cara kreatif untuk menjalani hidup, penuh harapan, bahkan menemukan sukacita dalam hal-hal kecil dan sederhana, mungkin kita bisa lega sedikit. Mungkin kita udah lumayan dekat sama Allah. But anyway, pesannya sama. Kita perlu lebih dekat lagi ke Tuhan supaya bisa lihat kerajaan Allah, juga terutama dalam situasi dunia kita yang kayak sekarang ini. Lihat tuh, Bunda Maria dekat sama Tuhan Yesus, maka dia sungguh-sungguh mengenali rencana Allah dalam hidupnya. Ya, dia merenungkan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia mendekatkan Yesus ke hatinya sendiri.